竟然是真的！风少羽，上官希儿，你们等着，这一次我不会再是孤身一人。Assalamualaikum Squad Capruk dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama gua Dwi di Ngacapruk Film. Ya by the way, semoga kalian selalu sehat, lancar rezekinya, dan jangan lupa sedekahnya. Dan seperti biasa tanpa ngoceh ngidul ngaler ngidul, kita masuk ke Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan. Dilanjut dari part kemarin, ketika sedang berjudi artefak, Lintian melihat ada artefak yang aneh dan ia menyebutnya seperti toilet. Qin pun membenarkan perkataannya. Anjir, mana kenceng ngomongnya, dasar kampret. 不长眼睛的东西，竟敢说我送给严小姐的宝物是尿壶。 Alhasil guru yang marah dan berniat memberi pelajaran. 哼，被我说破了，还想打人？把一个普通的尿壶说成是残破的珍宝，有种你就动手试试看。 Setelah berbicara panjang lebar, ternyata itu memang toilet. Hal itu diketahui setelah Qin menyempurnakan pola arai artefak itu. Cir, kayak toilet otomatis. Maksudnya gini, kalau misal kencing, itu gak bakalan basah kemana-mana. Soalnya langsung diserap oleh alat itu. Anjir, ya kali barang gituan dikasih ke Nonayan. Dan mereka pun wirang alias malu. Tak habis sampai di situ, guru yang masih saja mengelak dan mencobanya lagi dengan pembuktian giok hijau yang diberikan juga ke Nonayan. Setelah pembuktian bahwa batu itu jelek, reputasi guru yang beserta aula harta menjadi buruk. Juga artefak-artefak lainnya hanyalah sekumpulan besi rusak yang lama tertimbun. Guru yang juga dituduh menipu para orkai di sana. Anjir, padahal lagi judi. Jadi hukumnya menipu orang berjudi apa nih sob? Dan hasilnya, para orkai meminta ganti rugi uangnya. Ketika Qin melihat-lihat artefak-artefak itu, ia membeli artefak pedang yang ia rasa sudah tidak familiar dengan dirinya. Meskipun sedikit ada penolakan, tapi dapat juga nih. Cir, kelihatan aja barang bagus semua. Singkat cerita, Qin dan Lintian pergi ke tempat pembangkitan bloodline lagi nih. Kali ini Qin berniat akan membangkitkan sepenuhnya bloodline milik sahabatnya ini. Dan sebelum masuk, karena Qin pemegang emblem emas, sebagai penghormatan jadi gak perlu ngantri. Mengingat di meja resepsionis sangat banyak orang mengantri. Bloodline itu dinamakan awan kelabu kematian nih. Yang ternyata bloodline raja dan sangat langka. 你的血脉等级太高，必须修炼与之契合的功法，要看你自己的机缘了。竟然！这一次，我不会再是孤身一人。 Setelah selesai mereka berdua berpisah, Qin yang sendiri ia pergi ke Pavilion Pil. Dengan tujuan sebenarnya ia ingin bertemu dengan pemilik pavilion itu nih sob. Namun disanggah oleh pelayan itu karena menurutnya pemilik pavilion sangat super sibuk. 只要你是一名炼药师，我现在就去请示。那么，请问，带我去你们丹阁
考核炼药师之地吧。 Dan tak lama Qin Chen mengajukan diri untuk mengikuti ujian alkemis di sana nih. 我没有学徒证。什么？没有学徒证，那还来考什么炼药师啊？去，赶紧一边去！ Qin Chen yang sebelumnya ditolak untuk mengikuti ujian, ia diberikan pengecualian karena Qin Chen ingin berpartisipasi dengan syarat jika ia gagal akan diusir lagi. Ujian pun dimulai. 第一轮笔试，第二轮随机考核炼药师10项操作中的1项，第3轮则是真正的炼药考核。 Di sana, Qin Chen mulai mengisi soal yang diberikan oleh si penguji dengan sangat mudah. Alhasil Qin Chen menjadi orang pertama yang selesai. 你出去吧。什么时候开始下一轮？交卷之后，我们就会。 Mengejutkannya, jawaban Qin Chen semuanya tepat. Bahkan saat diperiksa oleh si master pembuat soalnya nih, ia terkejut karena jawabannya 10 kali lebih tepat dari jawaban standar nih sob. 满分，天才！让我看看这考生叫什么名字？秦晨。 Ketika pengumuman nilai, Qin Chen yang awalnya dinyatakan tidak lulus karena ada kesalahan sistem nih. 是这个家伙，半个时辰就提前交卷了，也想通过考。 Akhirnya Qin Chen lulus dengan nilai 100, bahkan diumumkannya oleh Guru Liu si pembuat soalnya nih. Jadi di sini, alkemis itu kayak apoteker lagi ya sob. Singkat waktu, ujian putaran kedua pun dimulai dengan topik penilaian pengendalian api nih. By the way, yang lulus ke tahap 2 cuma 6 orang nih. Satu persatu dari mereka mencobanya. 火、妖火、地火、天火等，其中正火、妖火等属于后天所得，为外火。炼药学徒没有修炼过专门的火系功法。 不错。竟然通过3个了。 Sampai bagian Qin Chen, ia membuat mereka terkejut lagi dengan membuat teori pengendalian api yang sangat legend. Padahal kata si Qin Chen, ini teori yang bahkan anak 3 tahun juga sudah bisa. Singkat cerita, hanya 4 dari mereka yang lulus ke babak ketiga. Ujian ketiga ini tentang penyulingan pil Zhen Yuan yang kelas 1-nya. Proses ujian penyulingan pun dimulai. Qin Chen lagi-lagi membuat orang di sana terkejut dan terkejut. Ia langsung memurnikan pil itu menjadi pil dengan kualitas paling sempurna. 3位大师，真元丹已经炼制完成。 Awalnya ia dicaci maki karena cara menyulingnya sangat aneh dan sembrono. 诸位，抓紧时间吧。走了。 他不适合当一名炼药师。 Di sini hanya 2 orang yang lulus nih. Qin Chen bersama kakek yang hampir saja putus asa. Mereka diberi lencana alkemis kelas 1 sebagai tanda lulusnya. Setelah itu, Qin Chen bertemu dengan pemilik papilion ini. Yang membuat pemilik papilion ini tertarik adalah Qin Chen yang menurut Master Liu berbeda dari yang lain. By the way, Ciwei loh pemiliknya. 女人的香味。 拜见罗庄主。 Si Ciwei pemilik papilion dan ketiga guru sangat kaget ketika menelan hasil karya si Qin Chen ini nih sob. Karena efeknya 2 kali lipat lebih bagus. Bukan itu saja, Qin Chen juga masih mempunyai resep pil Yuan Dan yang asli dan paling bagus. Dan si pemilik papilion menyetujuinya karena akan banyak menguntungkannya dan mereka pun bekerja sama. 晨儿，你怎么这么晚才回来？ Sesudah dari papilion pil, Qin Chen pulang ke rumah dan mengobati Meridian Komandan Juoli yang kemarin disuruhnya untuk menemui Qin Chen.
Di sana komandan sangat berterima kasih karena meridiannya sudah diperbaiki hingga bisa mencapai tahap surgawi. Selain itu, reputasinya akan mulai naik lagi sebagai komandan. Singkat cerita, Qin Peng yang baru saja mendapat gelar militer oleh raja, dan ceritanya ia membanggakan keluarganya. Setelah itu, ia datang ke kota di mana Qin Chen tinggal. Ia menantang Qin Chen di arena hidup dan mati, karena berniat akan membalaskan dendam adiknya Qin Pen yang dulu dihancurkan kolam ki-nya oleh si Qin Chen Isob. Sementara itu, Qin Chen sedang berada di Pavilion Pil untuk meneruskan bisnisnya dengan si pemilik pavilion itu. Di sana, ia mulai mengajarinya dengan membuat pil tingkat 3. 对不起，炼制失败了。谁说失败了？ 这怎么做到的？这很简单，你先来专心控火。 Dan tentu berhasil dengan hasil kualitas sempurna, tanpa hambatan, no minus, dan masih disegel. Angkut gale. Dan part 4 pun bersambung dulu. Oke, skuad capruk dimanapun kalian berada, jangan lupa ngopi, jangan lupa bahagia. Dan pastinya jangan lupa di like, di komen, di share sebanyak-banyaknya, dan di subscribe juga. See you next video. Bye-bye.